Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadhariza Putri Windra, absen 24. Nama saya Famela Nadavidi Santosa, absen 34. Nama saya Amelia Putri, absen 5. Nama saya Luki Alivia, absen 18. Nama saya Elisa, absen 11. Kami dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan materi tentang renang gaya dada. Selamat menyaksikan. Komponen keterampilan renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan gaya renang yang paling tua dan paling efektif untuk melakukan penyelamatan. 1. Sikap tubuh. Sikap tubuh yang benar dalam melakukan renang gaya dada dibagi 1. Badan dan seluruh anggota badan harus rileks. 2. Badan harus sehorizontal mungkin agar tahanan terhadap air sebelum. 3. Waktu lurus ke depan dengan badannya relatif datar. Kepalanya kira-kira 80% dalam air. Dengan muka agak terangkat ke depan. 2. Gerakan kaki. Pada renang gaya dada, kedua belah kaki melakukan gerak menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan meluruskan ke depan. Berikut teknik ayunan kaki pada renang gaya dada. Yang pertama, tekuk kedua kaki atau kedua lutut ditekuk atau dibengkokkan. Yang kedua, luruskan kaki dalam posisi kedua kaki terbuka, yaitu kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan. Yang ketiga, ketika kaki masih dalam posisi lurus, lalu rapatkan kedua kaki sampai telapak kaki kiri dan kaki kanan disebutkan untuk menambah daya dorong. Dan terakhir, secara garis besar, urutan gaya gerakan yang harus dilakukan adalah tekuk, tendang, rapatkan, dan demikian seterusnya. Ketiga, yaitu gerak tangan. Kayuan tangan gaya dada agak pendek dan berfungsi sebagai penghasil gaya pengapung yang membantu tubuh melakukan ayunan kaki sebagai berikutnya. 1. Ketika tubuh dalam posisi mengapung dan telungkup, julurkan kedua tangan. Tekuklah pergelangan tangan hingga posisi jari menghadap ke bawah. Tekuklah siku hingga 90 derajat hingga posisi jari lurus ke bawah. Angkatlah dagu ketika melakukan kayunan setengah melingkar. Sebagai recovery saat menjatuhkan wajah kembali ke dalam air, gerakkan siku ke samping. Bersamaan itu, posisikan telapak tangan menghadap ke atas, posisinya seperti dagu atau leher. Putarlah telapak tangan menghadap ke bawah dan doronglah ke depan. Jadi, urutan gerakan tangan pada renang gaya dada yaitu luruskan tangan di atas kepala, gerakkan tangan ke samping kiri dan ke kanan, atau tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Demikian seterusnya. Yang keempat, pengambilan nafas. Pengambilan nafas dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Ketika mengambil nafas, usahakan badan tetap pada posisi horizontal dan bahu tidak keluar dari permukaan air. Sementara itu, untuk menghembuskan nafas dilakukan ketika tangan didorong lurus ke depan. Mulut dan hidung masuk ke permukaan air. Udara dikeluarkan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit. 5. Gerak kombinasi tangan, kaki, dan pengambilan nafas. Secara keseluruhan, dengan gaya dada dilakukan dengan mengoordinasikan gerakan tangan, kaki, dan pengambilan nafas tersebut. A. Ketika posisi tubuh mengapung telungkup, mulailah mengayuh dengan tangan dan angkatlah kepala.
gerakan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. A. Posisi awal. Sikap posisi awal yaitu badan terlungkap. Kedua, lengan lurus, pandangan ke depan. Kedua, kaki lurus di belakang. B. Gerakan. Bentuk gerakan yang dilakukan yaitu kedua lengan mulai membuka ke samping dan kedua kaki bergerak mendekat pinggul. Gerakan membuka tangan dilanjutkan siku membentuk supit di bawah tubuh dan kedua kaki bergerak mendekati pinggul. Pada saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air dengan cepat, ambil napas. Setelah kedua lengan mengakhiri putaran di bawah dagu, dorong badan ke depan dan buang napas di bawah permukaan air bersamaan kedua kaki mendorong ke belakang. C. Akhir gerakan. Sikap akhir gerakan yaitu kedua lengan lurus ke depan, kedua kaki rapat, pandangan ke depan, batas air hingga akhir. Yang kedua, latihan gerakan dengan lipat tangan. Latihan gerakan dengan lipat tangan pada renang gaya dada sebagai berikut. Yang pertama, posisi tubuh dalam keadaan sedatar mungkin dengan permukaan air. Luruskan tubuh ke depan, lengan ke depan, sementara kaki lurus ke belakang dan muka sedikit terangkat. Yang kedua, ulurkan kedua tangan ke depan, kemudian tarik tangan keluar, yaitu ke samping kanan dan kiri selebar bahu. Setelah gerakan menarik lengan, kemudian kedua kembali ke posisi awal, yaitu lengan lurus ke depan dan lengan dalam keadaan rileks. Yang ketiga, ketika posisi kaki terjunjur, tumit rapat dan kedua ujung kaki membuka, tarik tumit ke arah pantat. Sedangkan jari-jari kaki ditarik ke samping, kemudian didorong ke belakang dan diputarkan pada saat yang bersamaan. Yang keempat, pengambilan napas pada renang gaya dada dapat menentukan gerakan koordinasi lengan dan kaki. Pengambilan napas dilakukan pada pertengahan kayuhan saat tangan setengah jalan di waktu gerak menarik. Pada saat itu, muka akan terangkat kedua dari permukaan air. Pengeluaran napas dilakukan pada saat kedua lengan membuat gerak melingkar, karena pada saat itu muka akan masuk kembali ke bawah permukaan air sebatas air. Dan yang terakhir, pada akhir gerakan terdapat istirahat sebentar sehingga kaki dapat menyelesaikan tendangan atau sepakan. Tendangan kaki dilakukan pada saat lengan seperti. Untuk yang ketiga yaitu lomba gerakan kaki atau tangan renang gaya dada. Pertandingan renang terbagi menjadi dua, lomba renang dan lomba loncat rendah. Dalam lomba renang, pemenangnya ditentukan oleh siapa yang lebih dulu mengikuti. Sedangkan dalam loncat rendah, pemenang ditentukan dari perolehan nilai tinggi hasil loncatan. Start renang gaya dada. Pertandingan renang dapat dimulai dengan menembakkan pistol ke atas, meniup peluit, atau mengeluarkan komando melalui pengeras suara. Teknik untuk melakukan start dalam renang gaya dada sebagai berikut. Yang pertama, start gaya dada dilakukan dengan berdiri di atas balok start dengan badan dibungkukkan, sedangkan kedua tumit ditekuk, pandangan diarahkan ke depan. Bungkukkan tubuh mendekati air dengan sikap mengayun ke belakang. Ayunan tangan tersebut akan membuat tubuh terdorong maju mendekati permukaan air. Setelah itu, posisi tubuh seperti akan jatuh ke dalam air, bertumbuhlah pada kaki dan badan setelah mulai dilepaskan. Putaran gaya dada. Putaran gaya dada dapat berpengaruh pada pertandingan renang. Untuk membuat putaran yang sempurna, kita harus berlatih membuat putaran yang kuat dan cepat. Teknik putaran renang gaya dada sebagai berikut. 1. Pada renang gaya dada, perenang hanya boleh mengambil satu gerakan penuh di dalam air setiap kali sudah satu putaran. Oleh karena itu, ketika mendekati bagian ujung kolam untuk berputar, maka kedua lengan perenang harus menyentuh dinding kolam. 2. Pada saat lengan menyentuh dinding, kaki sudah mulai ditekuk. Ketika lengan lepas dari dinding, maka tolakkanlah kedua kaki dengan kuat pada dinding. Setelah itu, mulailah untuk lintasan yang kedua dari pertandingan gaya dada tersebut. Pertahankanlah tangan dalam keadaan terlujur
ke depan dan lurus. Peraturan dalam perlombaan renang. Yang pertama, panjang kolam 50 meter dan lebar 21 meter. Yang kedua, lintasan sebanyak 8 lintasan. Yang ketiga, lebar lintasan 2,5 meter. Yang keempat, kedalaman air minimal 1,80 meter untuk perlombaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.